Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini mungkin saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa sekarang ini semakin muda usia orang yang mengalami masalah gangguan kecemasan. Jadi kalau saya kembali ke masa lampau sekitar tahun 2008 sampai 2010, kebanyakan pasien yang mengalami gejala-gejala gangguan psikosomatik itu rata-rata adalah usianya masih di atas 35 tahun lah ya. Dan saya ingat sekali waktu saya ke Portland di Amerika Serikat mengikuti American Psychosomatic Society annual meeting dan juga course singkat yang berkaitan dengan masalah ini. Salah satu pembicara course itu atau kursus tersebut bertanya ya kepada saya yang merupakan peserta dari Indonesia, dan dia bertanya gitu, sebenarnya kalau di Indonesia itu usia berapa paling sering kena mengalami psikosomatik? Dan saya bilang biasanya di atas 35 tahun. Ternyata kalau di Amerika saat itu anak-anak usia 16-17 tahun itu sudah mengalami ya gejala-gejala ini. Dan kalau kita melihat sekarang ternyata kejadian gitu ya. Jadi ketika saat ini orang yang mengalami gejala psikosomatik semakin muda. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Yang pertama adalah dulu itu tidak mengenal, ya. Orang tidak mengenal apa itu psikosomatik. Orang taunya bahwa kalau dia mengalami gejala fisik, ya tentunya pasti kedatang ke dokter fisik gitu ya, dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf gitu, dokter tulang, dokter THT gitu ya. Mana ada gitu orang datang ke dokter jiwa karena mengalami gangguan fisik gitu ya. Jadi orang tuh nggak tahu, nomor satu. Yang nomor dua adalah dia memang sebenarnya sudah tahu bahwa gejala ini memang tidak ada dasarnya. Misalnya sudah diperiksa dengan berbagai macam pemeriksaan, tetapi dia juga nggak sadar bahwa sebenarnya problemnya ini berkaitan dengan masalah konteks psikologis ya, yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi orang suka bingung gitu, bagaimana caranya kalau dibilang banyak pikiran, kemudian kok banyak pikiran bikin orang itu jadi sakit fisik gitu ya. Relatif tuh agak membingungkan gitu buat sebagian orang. Tetapi para pemirsa YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, atau mungkin teman-teman sekarang yang sudah mulai memahami, maka teman-teman bisa temukan ya di berbagai macam video saya, itu saya jelaskan tuh mengapa orang bisa mengalami gejala fisik akibat kondisi stres yang berkepanjangan. Dan inilah yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita lihat memang saat ini makin kemari orang makin banyak mengalami gangguan psikosomatik, sebenarnya karena stresornya makin lama makin lumayan dominan gitu. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan ya oleh teman-teman semua. Pada dasarnya keadaan ini mungkin bisa jadi tidak semuanya dialami. Artinya kalau stresnya itu bisa diadaptasi dengan baik, kemudian dia bisa mengatasinya dengan relaksasi, kemudian juga mengalihkan pikiran, mengalami suatu proses keikhlasan, sabar, sadar yang baik, maka mungkin nggak akan terjadi. Tetapi kalau kita lihat semakin usia bertambah, harapan kita mengalami stres itu sebenarnya bisa jadi tambah besar karena tuntutannya mungkin lebih banyak. Ketika orang masih bujangan, tuntutannya berbeda ketika dia sudah menikah. Ketika dia sudah punya anak, tuntutannya akan berbeda lagi. Anak usia masih muda dengan usia yang sudah remaja itu juga berbeda lagi gitu. Jadi dalam setiap kehidupan kita pastinya itu ada tahapan-tahapan yang bisa membuat kita stres. Daripada itulah kita harus belajar ya, mengapa kita terus belajar untuk mengatasi. Karena dasar inilah yang kemudian menjadi problem. Nah, semakin mudahnya usia orang mengalami stres, semakin mudahnya orang mengalami ketidakmampuan mengatasi stres, maka semakin mudah pula dia mengalami gejala psikosomatik gitu ya. Jadi itu sesuatu sebab akibat yang mau nggak mau kita harus terima di era saat ini. Nah, namun saya bersyukur banget teman-teman sekarang sudah mulai memahami, banyak orang yang sudah mulai mau datang ke dokter ya, ke dokter jiwa untuk mengatasi masalah psikosomatiknya.
Dan kalau kita lihat memang signifikan peningkatan jumlah pasien dalam keseharian saya itu selalu full ya. Kalau saya lihat itu 15 pasien yang datang, 18 pasien kalau Selasa Kamis itu sudah membuat kita melihat bahwa konteks ini menjadi salah satu yang paling penting diutamakan. Orang dulu berpikir mungkin kalau ke dokter jiwa itu pikirannya adalah selalu gila gitu ya, orang nggak waras, yang berat gitu, yang ngaco gitu ya. Kalau dilihat secara konteks prevalensinya itu cuma sekitar 0,7% sampai 1% di populasi global. Sedangkan penyakit yang berkaitan dengan psikosomatik itu bisa sampai 25%, bahkan sampai 30% dari berbagai konteks masalah gangguannya. Dari lambung, THT, saraf, jantung, dan banyak lagi yang berkaitan. Karena mungkin teman-teman boleh menonton video saya yang 46 gejala psikosomatik yang bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami stres berkepanjangan dengan konteks gangguan cemas maupun gangguan depresi. Jadi kita lihat bahwa banyak sekali problem-problem yang bisa berkaitan dengan hal ini. Dan untuk itulah maka mungkin kita perlu menjadikan diri kita lebih baik lagi cara mengatasi stresnya. Tapi jangan lupa juga kalau memang sudah berkepanjangan, misalnya teman-teman sudah mengalami gejala psikosomatik lebih dari 3 bulan, maka saya sarankan untuk datang ke dokter jiwa segera. Karena bagaimanapun otaknya mesti diterapi dulu. Karena kalau misalnya nggak diterapi suka sulit ya untuk mengatasi stabilitas dari pikiran dan perasaannya. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri kita dengan baik. Dan bagaimana kita menerapkan mantra dari saya sendiri yang saya sering sebut-sebut, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar. Oke, jangan lupa ya. Mantap kalau begitu ya. Baik, kalau gitu demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.